Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Husna yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan cara mempergunakan setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Semoga kita yang hadir di sini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, di mana insyaallah kita akan membahas satu tema, yaitu 5 karakter generasi terbaik. 5 karakter generasi terbaik. Maka sebelum itu kita mencoba untuk membuka salah satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 115. Surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wa man yushakikir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datang kepadanya al-huda, yaitu petunjuk. Setelah datang kepadanya petunjuk yang jelas, wahyu dari Allah melalui Rasulnya, kemudian dia menentang, dia menolak, dia tidak terima, kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain dari jalan orang-orang beriman. Mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman.
Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini jalan orang-orang beriman? Maka para ulama menyebutkan makna dari jalan orang-orang beriman di sini maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla, maka akan kami biarkan dia kemana ia ingin pergi. Wa nuslihi jahannam, dan nanti di akhirat kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Di dunia Allah biarkan dia karena tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, maka Allah biarkan dia mau kemana terserah. Namun di akhirat dia akan mendapatkan balasannya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka wasaat masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ayat ini ada kisah ya, dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i, jamaah sekalian, beliau pernah ditanya, wahai syekh, wahai imam, tolong jelaskan kepada kami sebuah dalil yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti kewajiban mengikuti petunjuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada di antara murid Imam Syafi'i yang bertanya, ini kita diperintahkan, ya, kita itu diperintahkan untuk mengikuti para sahabat Nabi. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Maka Imam Syafi'i pada awalnya tidak bisa langsung menjawab pertanyaan ini. Maka beliau meminta waktu untuk menjawabnya. Maka beliau sampai untuk mencari dalil ini, beliau sampai diriwayatkan bahwasanya beliau sampai menfokuskan diri beliau untuk mengkaji Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, sehingga beliau banyak membatalkan kegiatannya, tidak banyak berkegiatan di luar rumah dalam rangka mencari dalil yang menjelaskan bahwasannya kewajiban untuk mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan disebutkan sampai beliau menghatamkan Al-Quran 30 atau 40 kali dalam rangka mencari dalil ini. Dan sampailah beliau ketika membaca surat An-Nisa ayat 115, ketika membaca ayat ini, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti petunjuk ataupun jalan selain jalan orang-orang beriman. Maka Imam Syafi'i setelah mengkaji beberapa kali ayat dalam Al-Quran, baru memahami bahwasannya ini adalah dalil kita diperintahkan untuk mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam makna ayat ini, pelajaran dari sini apa yang bisa kita ambil jamaah sekalian? Terkadang kita itu mengkaji ayat-ayat Al-Quran, semakin kita mengkaji, semakin kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka akan semakin banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan. Bayangkan Imam Syafi'i kurang alim apa? Tentunya beliau sudah menghafal Al-Quran sejak kecil.
mengkaji Al-Quran sudah ya bolak-balik kalau kata kita. Namun semakin Al-Quran itu digali, maka semakin Al-Quran itu dipelajari, semakin keluar itu ilmu-ilmu baru ya. Maka jangan sampai kita merasa jamaah sekalian, merasa cukup, saya sudah mengkaji Al-Quran sama Ustadz Fulan ya, ataupun membaca kitab ini kitab itu, saya sudah merasa cukup. Belum, jamaah yang dimuliakan Allah. Imam Syafi'i saja ya, beliau setelah sekian lama mengkaji Al-Quran, maka untuk mendapatkan dan mengambil pelajaran dari mana sumber kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk para sahabat Nabi, maka setelah berulang-ulang kali beliau mengkaji Al-Quran, barulah beliau mendapatkannya ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nisa ayat 115 ini mengajarkan sekali lagi kepada kita semua untuk jangan sampai kita merasa cukup di dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi, semakin kita mengkajinya, maka para ulama menyebutkan, ketika aku mengkaji satu ayat dalam Al-Quran, kemudian di lain kesempatan aku mengkaji ayat tersebut ya, di awalnya aku mendapatkan ilmu yang baru ya, maka di kemudian hari aku mengkaji ulang ayat tersebut, maka aku mendapatkan ilmu yang baru yang aku belum dapatkan di waktu sebelumnya ya. Maka ini diantara keajaiban ayat-ayat Al-Quran, jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka di dalam surat An-Nisa ayat 115 ini kita setidaknya bisa mengambil pelajaran. Selain tadi pelajaran, kita diperintahkan untuk mengulang-ulang untuk mengkaji Al-Quran, tidak bosan untuk mengkaji Al-Quran ya. Maka pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil adalah yang pertama, perintah untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kebalikan ataupun perintah secara tidak langsung, karena kaidahnya jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini menyebutkan wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, maka lafaz barang siapa yang menentang Rasul ini sebagai perintah ataupun bunyinya adalah sebagai larangan kita untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka kebalikannya apa? Para ulama menyebutkan nahyun an syai'in amrun bidaddihi larangan terhadap sesuatu itu maknanya menunjukkan perintah untuk menjauhinya Jadi kalau kita dilarang untuk menentang Rasul, maka kebalikannya adalah perintah untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, contoh lainnya adalah kita dilarang untuk memakan makanan yang haram, maka kebalikannya adalah kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sama juga di dalam ayat ini, ketika bunyinya adalah larangan untuk menentang Rasul, maka makna kebalikannya adalah kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah yang kedua di dalam ayat ini adalah wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman
mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Ini juga larangan untuk mengikuti jalan orang-orang beriman, ya, mengikuti jalan selain orang-orang beriman. Kalau di dalam ayat ini Allah menyebutkan sabilul mu'minin, jalannya orang-orang beriman, maka sebaliknya, maka ada jalan dari orang-orang yang ya tidak beriman, yaitu Allah menyebutkan dengan sabilul mujrimin, ya, sabilul mujrimin, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 55, ya, surat Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah, kata Allah, kami jelaskan secara rinci, ya, kami jelaskan secara rinci ayat-ayat Al-Quran. Apa tujuannya? Walitastabina sabilul mujrimin, agar kalian bisa melihat secara jelas, bisa membedakan, ya, mana jalan sabilul mu'minin dan jalan sabilul mujrimin, ya. Tujuan Allah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu agar kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, bisa membedakan mana jalan orang-orang beriman dan mana jalan orang-orang yang tidak beriman, ya. Jalan orang-orang tidak beriman itu Allah sebut dengan sabilul mujrimin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah larang kita untuk mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, maka jalan orang-orang beriman itu adalah tadi yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 55, sabilul mujrimin. Jadi jalan dalam kehidupan manusia itu hanya ada dua, Pak, ya. Pilihan kita untuk berjalan di atas muka bumi ini hanya ada dua jalan saja. Kalau kita tidak berjalan di atas jalan orang-orang beriman, maka kita akan berjalan di atas jalan orang-orang yang tidak beriman, ya. Maka hendaknya kita memilih mana pilihan jalan kita. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka Allah menjelaskan apa makna dari jalan orang-orang beriman ini. Maka maknanya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna dari jalan orang-orang yang beriman itu tadi, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini pelajaran, ya, yang bisa kita ambil. Pertama tadi larangan untuk menentang Rasul, kemudian larangan untuk mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman, ya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyimpang. Dan yang ketiga, pelajaran dari ayat surat An-Nisa ayat 15 adalah akibat dari, ya, yang akan kita dapatkan ketika kita menentang Rasul dan mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman. Apa balasannya, akibatnya? Di dunia Allah biarkan dia, ya, di dunia Allah biarkan dia, ya. Sebagaimana Allah membiarkan orang-orang yang tidak beriman, ya, zarhum, biarkan mereka, kata Allah, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun, ya. Biarkan mereka, orang-orang kafir, ya, jamaah yang dimuliakan Allah, biarkan mereka mau melakukan apa saja, silahkan, ya, biarkan, ya. Mau berbuat dosa, mau berbuat jahat, mau melakukan ini, mau melakukan itu, biarkan, kata Allah.
Karena apa? Mereka bukan orang-orang beriman. Dzaruhum ya'kulu, mereka mau makan apa saja. Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Wa yulhihimul amal, memanjangkan angan-angan. Ya, fasaufa ya'lamun, niscaya mereka akan mengetahui akibat daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini, ya, yang Allah atur itu hanya orang-orang beriman saja, ya. Yang Allah atur itu hanya orang-orang beriman saja. Perhatikan dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengatur hidup orang-orang kafir, ya. Allah tidak pernah mengatur kehidupan orang-orang kafir. Mereka mau makan, tidak Allah atur. Mereka mau berbuat apapun, tidak Allah atur. Tapi ketika seseorang mengatakan saya beriman, saya muslim, maka aturannya sangat ketat sekali, ya. Mau tidak mau, maka kita harus mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah makna dari kata Islam, yang artinya adalah al-istislam, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Allah atur bagaimanapun, maka kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka ini adalah, ya, akibat dari mereka yang menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, yaitu para sahabat Nabi. Di dunia Allah biarkan mereka, Allah tidak urus mereka, Allah tidak pedulikan mereka, dan di neraka Allah siksa mereka. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, dalam mengambil, ya, pelajaran dari ayat ini, ya, kita terutama pada poin yang kedua, kalau mengikuti Rasul, ya, mentaati Rasul, tidak menentang Rasul, sudah jelas. Adapun yang menjadi poin dalam kesempatan kali ini adalah mengikuti jalan orang-orang beriman, yaitu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Rasulullah juga menyebutkan di dalam banyak hadisnya, ya, Rasulullah menyebutkan di dalam banyak hadisnya, di antaranya adalah man kana mustannan falyastanna biman qad mata, barang siapa yang ingin mencari teladan contoh, ya, maka falyastanna biman qad mata, hendaknya dia mencari contoh dari orang-orang yang telah meninggal. Siapa yang dimaksud? Ulaika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah juga menyebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Siapa yang dimaksud generasiku? Yaitu adalah generasi para sahabat, ya. Ini merupakan generasi terbaik pertama umat ini, generasi para sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Siapa itu jamaah sekalian? Siapa generasi setelah para sahabat? Generasi tabi'in, ya, generasi tabi'in. Kemudian selanjutnya adalah, ya, tsummal ladzina yalunahum, yaitu generasi tabi'ut tabi'in, ya, generasi tabi'ut tabi'in. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang disorot oleh Al-Quran dalam ayat ini, ya, yaitu adalah generasi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana karakter para sahabat Nabi, ya, bagaimana karakter para sahabat Nabi, ya, yang menjadi generasi terbaik, ya. Maka salah seorang ulama, ya, Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau menjelaskan karakter sifat dari generasi para sahabat,
itu ada 5. Beliau menyebutkan khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattabi'una bi ihsanin, ya. Ada 5 karakter, ada 5 sifat yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kelima sifat tersebut, karakter tersebut? Yang pertama adalah luzumul jamaah, ya, luzumul jamaah, yaitu beriltizam, berkomitmen terhadap jamaah kaum muslimin, ya. Kemudian yang kedua, wattiba'us sunnah, mengikuti sunnah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa imaratul masajid ataupun wa imaratul masjid, yaitu memakmurkan masjid, ya. Dan yang keempat, wa tilawatil Quran, tilawah, membaca Al-Quran. Dan yang kelima, wal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kelima karakter yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini sebagai pembatasan? Tidak. Ini penyebutan 5 karakter ini yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i bukan sebagai pembatasan. Maknanya sifat para sahabat, amalan para sahabat hanya 5 ini saja, bukan. Ini maknanya adalah menyebutkan, ya, sebagian dari keseluruhan yang dimiliki oleh karakter para sahabat, ya. Karakter-karakter penting diantaranya adalah kelima karakter ini, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin, ya, mengamalkan ayat surat An-Nisa ayat 15 tadi, mengikuti jalan para sahabat, maka hendaknya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti 5 sifat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Dan ini sudah, ya, ternampak ataupun nampak dan direkam dengan jelas oleh generasi berikutnya, generasi tabi'in, ya. Karena generasi tabi'in inilah mereka yang melihat langsung bagaimana akhlak, sifat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita perlu untuk mengkaji satu persatu, ya, setidaknya secara ringkas apa makna dari kelima karakter yang telah disebutkan oleh Imam Al-Auza'i. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama, sifat para sahabat Nabi itu adalah luzumul jamaah, mengikuti, beriltizam. Iltizam itu artinya adalah berkomitmen terhadap jamaah, ya. Jamaah itu artinya adalah, ya, perkumpulan, ya, perkumpulan. Dan Rasulullah pernah menyebutkan, ya, dalam Al-Quran juga Allah telah menjelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, bihablillah, dengan tali Allah, ya. Tidak lupa Allah menyebutkan jami'an dengan keterangan jami'an, secara, ya, berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah secara bersama-sama, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ini ayat yang menjelaskan perintah untuk berjamaah itu tadi, ya. Dan Rasulullah juga menyebutkan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, hendaknya kalian berjamaah dan hindarilah berpecah belah. Nah, apa makna daripada, ya,
berjamaah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Maka para ulama menyebutkan setidaknya makna jamaah itu ada dua secara umum. Yang pertama adalah berjamaah, maksudnya adalah bersatu dalam pemikiran yang sama, bersatu dalam pemikiran yang sama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan arti dari jamaah itu setidaknya ada 5 makna jamaah. Yang pertama, makna dari jamaah itu adalah para sahabat Nabi. Artinya secara pemikiran kita diperintahkan untuk bersama-sama bersatu untuk menyatukan pemikiran kita sebagaimana pemikiran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun yang disebut dengan jamaah itu juga adalah yaitu kaum muslimin, kaum muslimin. Maksudnya adalah kaum muslimin mengikuti mayoritas kaum muslimin, mengikuti mayoritas kaum muslimin. Karena yang namanya kaum muslimin itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kaum muslimin lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat seluruhnya di atas kesesatan. Artinya pasti umat Islam itu secara mayoritas akan berada di atas pemikiran yang benar. Ini makna pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi makna jamaah secara umum yang pertama adalah bersatu dalam pemahaman yang benar. Makanya kata Nabi, makna jamaah itu adalah ketika sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau bertanya tentang fitnah yang akan terjadi di akhir zaman nanti, di mana kerusakan begitu menyebar dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menasihatkan kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, hendaknya engkau tadi berjamaah, dan beliau menyebutkan makna jamaah itu adalah definisi yang disebutkan Rasulullah. Jamaah itu adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, jamaah itu adalah engkau berkomitmen terhadap kebenaran. Ini sifatnya adalah pemikiran jamaah yang dimuliakan Allah, sifatnya adalah pemikiran. Yang disebut dengan jamaah itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian, meskipun engkau sendirian. Ini maknanya adalah jamaah itu, makna pertamanya adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Ini kita kalau kita pemahaman kita, amal ibadah kita sesuai dengan kebenaran itu tadi, maka kita sudah disebut sebagai orang yang berjamaah. Kita sudah disebut sebagai orang yang luzumul jamaah, karena pemikiran kita, pemahaman kita itu sesuai dengan kebenaran yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun makna yang kedua yang disebut dari jamaah itu adalah maknanya secara kekuasaan. Kekuasaan itu maksudnya bagaimana jamaah yang dimuliakan Allah? Makna kedua dari jamaah itu adalah ketika Rasulullah menyebutkan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, hendaknya kalian berjamaah dan hindari perpecahan. Ataupun Rasulullah juga menyebutkan asyaitanu ma'al wahid, wa huwa minal itsnaini ab'ad, syaitan itu akan bersama orang yang satu. Artinya kalau dia cuma menyendiri, maka syaitan itu mudah untuk menggodanya, menyelewengkannya, menyesatkannya. Namun ketika dia bersama 2 orang, 3 orang, bahkan lebih, maka syaitan akan sulit untuk menyesatkannya. Maka ini menjadi petunjuk, bahwasannya secara
ya, makna jamaah juga yang diinginkan oleh Rasulullah itu adalah secara kekuasaan, artinya adalah hendaknya kaum muslimin ya bersatu padu ya, menyusun kekuatan dalam rangka apa? Membela kebenaran itu tadi ya, dalam rangka membela kebenaran. Dan makanya makna jamaah juga adalah yang sifatnya kepemimpinan itu tadi, kita diperintahkan untuk tadi bersatu dengan imam ataupun pemimpin kaum muslimin ya, tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Baik, ini makna jamaah yang dimaksud ya, makna luzumul jamaah yang dimaksud. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua wattiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Apa makna daripada mengikuti sunnah di sini jamaah sekalian? Ya, sekali lagi kalau kita mau membahas makna sunnah itu sendiri, maka pembahasannya sangat panjang sekali ya. Sunnah itu adalah secara ringkas apa yang diajarkan ya dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan ataupun sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Rasul, apa yang diperbuatkan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah, kemudian disetujui oleh Rasulullah, apa yang menjadi sifat-sifat Rasulullah, maka itu kita telah masuk ke dalam makna mengikuti sunnah. Namun yang menjadi catatan jamaah sekalian, ini harus kita catat dengan baik-baik. Jangan sampai kita itu salah di dalam memahami makna sunnah, salah memahami makna sunnah sehingga salah di dalam penerapannya. Sebagian kaum muslimin ya itu salah di dalam memahami makna sunnah. Ini kita harus buat list nanti kesalahan-kesalahan di dalam memahami kata sunnah, makna sunnah, istilah sunnah ini, sehingga berpengaruh dalam prakteknya, amalannya. Apa diantaranya? Ya, diantaranya adalah ini kesalahan yang cukup menyebar di tengah-tengah umat Islam. Apa itu? Kesalahan di dalam memahami makna sunnah itu adalah menjadikan label sunnah itu sebagai ukuran ya, di dalam kita mengambil sebuah pendapat yang bersifat khilafiyah. Contohnya adalah ada masalah khilafiyah ya. Masalah khilafiyah itu adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama ya, masing-masing punya pendapat, dan itu kaum muslimin boleh mengambil dari pendapat-pendapat yang ada karena masing-masing pendapat itu punya dalil ya. Nah, sebagian orang ketika mengambil pendapat yang diperselisihkan ini kemudian melabeli pendapat yang sifatnya khilafiyah itu tadi dengan label sunnah. Jadi kalau dengan mengatakan ini adalah pendapat yang sunnah, selain kalau pendapat yang lainnya itu bukan sunnah, ini salah jamaah yang dimuliakan Allah. Kita boleh melabeli suatu perkara itu dengan sunnah ketika itu sifatnya adalah mujma' alaih. Mujma' alaih itu artinya adalah disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan tidak ada perbedaan pendapat. Contohnya adalah misalnya memakai jilbab bagi wanita muslimah. Ini ulama sepakat bahwasannya menggunakan jilbab itu adalah sesuai dengan sunnah. Ini boleh ya, kita melabeli menggunakan jilbab itu sesuai dengan sunnah. Ataupun yang lainnya ya,
sholat berjamaah di masjid. Ya, ini mayoritas ulama menyebutkan bagi laki-laki dianjurkan untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Jadi kalau kita mau mengatakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, ya itu adalah sunnah, ya boleh. Tapi kalau misalnya perkara khilafiyah, ya yang masing-masing punya dalil, ya maka jangan sampai kita melebeli pendapatku adalah sesuai dengan sunnah, yang berbeda dengan pendapatku tidak sunnah. Ini keliru ataupun tidak tepat. Ini diantara salah satu contoh, ya contoh kesalahan di dalam memahami makna sunnah. Jadi jangan sampai kita memahami kata wattiba'us sunnah, mengikuti sunnah, namun cara penerapannya salah itu tadi. Ya, baik jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ya yang ketiga, sifat dari para sahabat itu adalah wa imaratul masjid ataupun wa imaratul masajid, memakmurkan masjid. Ya, nah memakmurkan masjid ini jamaah yang dimuliakan Allah, ya dalilnya juga sudah jelas dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah, ya walam yahsya illallah. Ya ini sudah jelas, ya anjuran kita untuk memakmurkan, ya memakmurkan masjid. Namun ya apa upaya kita untuk bisa disebut sebagai orang yang memakmurkan masjid? Apa kategorinya orang yang memakmurkan masjid? Maka ini juga yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah. Orang sempit di dalam memaknai memakmurkan masjid, ya kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah umat dalam memahami makna memakmurkan masjid. Ya, yang terjadi adalah orang memahami memakmurkan masjid itu hanya sekedar sholat 5 waktu di masjid saja sudah cukup. Ya, 5 menit sebelum azan masjid dibuka, azan, iqamah, sholat, setelah itu masjid dikunci, selesai. Ya, seperti itu seterusnya 5 waktu. Ya, apakah ini yang disebut dengan memakmurkan masjid? Tentunya tidak. Ya, namun kita sepakat bahwasannya sholat berjamaah 5 waktu di masjid ini bagian dari memakmurkan masjid. Ataupun yang lainnya, memakmurkan masjid adalah maknanya apa Pak? Jamaah sekalian, membuat ataupun menjadikan bangunan masjid itu nampaknya megah, ya nampaknya megah. Jadi makna memakmurkan masjid itu adalah dibuat bangunannya semegah mungkin, ya bahkan setiap tahun renovasi, ya ganti karpet, ganti ornamen, ganti ini, ganti itu, renovasi ini, renovasi itu, dan seterusnya. Ya, bahkan Rasulullah menyebutkan ya, nanti di akhir zaman, ya di akhir zaman itu manusia akan berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dengan bangunan masjid. Ya, bukan berarti kita tidak boleh membuat masjid kita itu bagus, indah, tidak. Namun kesalahannya adalah ketika kaum muslimin hanya fokus pada bangunan fisik masjid saja tanpa ya memperhatikan ya perkara-perkara yang lebih penting yang lainnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi terhadap makna memakmurkan masjid itu adalah ya mengembalikan fungsi masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah di dalam mengfungsikan ya Masjid Nabawi ya itu sebagai pusat aktivitas kaum muslimin. Seluruh kegiatan kaum muslimin dilakukan di masjid. Ya,
ibadah di masjid, pendidikan di masjid, dan seterusnya itu banyak dilakukan di masjid, sehingga ketika Rasulullah menyebutkan wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seseorang wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, itu dikarenakan masjid itu sangat berfungsi dalam kehidupan manusia. Nah, ini tantangan bagi takmir masjid, bagaimana kita bisa memaksimalkan fungsi masjid itu dengan sebaik-baiknya. Di sana sudah ada fikih memakmurkan masjid, ada satu buku judulnya Fikih Memakmurkan Masjid. Ini bisa kita pelajari, apa saja yang harus dilakukan oleh takmir masjid untuk bisa disebutkan mereka telah maksimal di dalam memakmurkan masjid, bukan sekedar melaksanakan sholat 5 waktu saja, bukan sekedar berbangga-bangga dengan bangunan yang mewah masjid, tapi jamaahnya kosong. Maka ini yang harus kita lakukan, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu adalah watilawatul Quran. Sifat di antara para sahabat Nabi itu adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran ini berbeda dengan qiraatul Quran. Kalau tilawatul Quran, kata tilawah sekali lagi memiliki makna selain membaca, maka kata tilawah ini memiliki makna mengikuti, mengikuti apa yang dia baca. Makanya ketika Allah menyebutkan wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha, wasyamsi wadhuhaha, dan demi matahari dan wadhuhaha, dan cahayanya, wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengikuti matahari, dan demi bulan yang mengikuti matahari. Kata talaha itu artinya adalah mengikuti. Jadi kata tilawatul Quran, sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, bukan maknanya sekedar membaca saja. Jadi kalau katanya membaca itu qiraatul Quran, namun ketika Allah menggunakan kata tilawatul Quran, maknanya selain membaca Al-Quran, maka orang yang membaca itu mengikuti apa yang ia baca, mengamalkan apa yang ia baca. Jadi kalau seseorang itu belum bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka mereka belum disebut sebagai orang yang tilawatul Quran. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka kewajiban bagi seorang muslim, jangan sampai kita terhadap Al-Quran, bacaan kita tidak punya target untuk memperbaikinya. Kemudian menghafalkan Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran sampai pada tingkatan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu adalah wal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan berjihad di jalan Allah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi maknanya bukan sekedar berperang, bukan sekedar berperang. Makna jihad maknanya sangat luas sekali. Kata Allah dalam Al-Quran, wajahidu, ataupun Rasulullah menyebutkan jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum. Perangilah orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu dengan bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, dengan harta kalian, jiwa kalian, dan lisan kalian. Ini menunjukkan makna jihad itu sangat luas sekali. Sehingga apa? Kalau misalnya di negara kita tidak terbuka peluang amalan berjihad di jalan Allah dengan makna perang, maka bukan berarti kita
tidak melakukan amalan jihad di jalan Allah, ya. Maka karena makna jihad itu sangat luas sekali. Kalau bagi saudara-saudara kita di Palestina, maka pintu amalan berjihad di jalan Allah secara fisik, berperang di jalan Allah dengan jiwa mereka, maka terbuka. Namun untuk kita yang ada di negara ini, apakah tidak bisa mengamalkan amalan jihad? Bisa. Dengan cara apa? Banyak sekali contohnya. Terhadap saudara kita, ketika kita membantu mereka dengan harta kita, itu kita telah melakukan amalan di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang lainnya, ya, ataupun yang lainnya ketika kita tadi menolak pemikiran orang-orang kafir yang merusak akhlak, kemudian pemikiran akidah kaum muslimin, maka itu juga termasuk berjihad, ya, melawan pemikiran dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sekarang makna jihad lebih meluas lagi, ya, era digital, ya, media yang begitu besar. Maka ketika kita jihad media itu juga bentuknya sangat luas sekali. Itu artinya adalah makna jihad dalam kehidupan manusia itu sangat terbuka dan sangat beragam sekali bentuknya. Wallahu a'lam. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan.